Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbih yang dirahmati Allah, Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Adam alaihi salam. Penolakan iblis menjadi awal kompleksitasnya kehidupan dunia karena melanggar hukum atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah diusir dari surga, iblis bersumpah yang diabadikan dalam Al-Qur'an bahwa ia akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Sakit hati dan dendam lantaran dikeluarkan dari surga disebabkan Nabi Adam alaihi salam. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah dengan cara apapun akan terus menyesatkan seluruh manusia hingga kiamat. Bahkan dengan cara yang paling halus pun, iblis akan senantiasa menyesatkan dan menghalangi umat manusia untuk berbuat baik. Diceritakan dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis sampai rela mengantarkan seseorang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap harinya. Dialah Abdullah bin Umar bin Shuraih. Karena ia buta sejak lahir, orang-orang memanggilnya Abdullah bin Umi Maktum. Ia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Namun kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih agung, sehingga ia tidak pernah menyerah sekalipun siksaan kaum Quraisy kepadanya begitu sadis. Di balik kebutaannya, Abdullah tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu tentang Islam. Bahkan sekalipun ia buta, ia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Hingga tiba pada suatu waktu, Abdullah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ingin meminta izin pada beliau untuk tidak menghadiri jamaah salat subuh lantaran tidak ada yang menuntunnya ke masjid. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah salat subuh?" tanyanya. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah balik. "Ya," jawab Abdullah. "Jika begitu, tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan salat jamaah." Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkanlah berjanji dalam hati untuk istiqamah datang ke masjid untuk berjamaah salat subuh. Selang beberapa saat berjalan, Abdullah tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya kena batu. Darah pun mengalir. Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut salat berjamaah. "Hai paman, engkau hendak kemana?" tiba-tiba seseorang menyapanya. "Aku hendak ke masjid," jawab Abdullah. "Maukah engkau aku antar paman? Aku akan menungguimu dan mengantarmu pulang nanti." "Terima kasih, engkau baik sekali," jawab Abdullah dengan senang. Ia bersyukur karena Allah mengirimkan penolong baginya. Ternyata, bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah. Setiap hari ia selalu datang untuk menuntun Abdullah menuju masjid. Ia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai salat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat gembira karena ada seorang lelaki budiman yang bermurah hati menolongnya tanpa imbalan. Namun anehnya, laki-laki itu tidak pernah memberitahukan siapa namanya. Setiap kali Abdullah bertanya, ia selalu mengelak. Hingga pada suatu hari, Abdullah benar-benar ingin tahu siapakah laki-laki baik hati yang telah menolongnya. "Siapakah namamu, wahai Fulan?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu namaku," jawabnya.
Jika begitu, jangan menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya, kata Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah, orang itu tampak bingung. La ingin menuntun Abdullah setiap hari. Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya aku adalah iblis, sahut lelaki itu. Untuk apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan? Tanya Abdullah. Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu, engkau tersandung batu dan berdarah? Tanya iblis. Ya, aku masih ingat, jawab Abdullah. Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi, hingga habislah dosamu diampuni semuanya. Abdullah terkejut. Rupanya lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tak rela dosa-dosanya diampuni semuanya. Itulah iblis, tidak pernah senang hamba Allah mendapatkan ampunannya. Karena iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, agar kelak nanti umat manusia mengikuti jejaknya dan menemani iblis di neraka nanti. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.